Kalau dipikir-pikir kan, coba bayangkan. Villa yang tidak dimiliki oleh si bapak ibu itu tuh sebenarnya rezeki yang punya, apalagi rezeki mereka. Yang nempati pembantu itu. Yang nonton di TV-nya yang besar, yang menikmati AC-nya, menikmati rumah itu bertahun-tahun itu siapa? Si penjaga villanya. Bukan si pemilik villanya. Pemilik villa itu paling setahun sekali datang ke situ. Rezeki itu kadang begitu. Rezeki villa itu sebenarnya kalau kita resapi itu rezekinya si bapak ibu pembantu. Coba bayangkan, mereka punya rumah bisa dinikmati, ngerawat rumah, dapat duit lagi, digaji. Itu bukan jaga rezeki. Bisa punya itu, nggak punya tapi menikmati. Sedangkan ada orang yang punya itu, tapi dia tidak sedikit pun menikmati villanya itu. Kalaupun menikmati, paling dalam hitungan jari dalam setahun. Sebenarnya rezeki yang lebih banyak yang mana? Yang nempati, si tukang penjaga rumah itu lebih menikmati, lebih dapat rezeki atas villa tersebut dibanding pemilik. Kayak gitu. Itulah konsep rezeki. Kalau kita punya sudut pandang yang benar. Odong-odong, kita bersedih begini dan sebagainya. Nanti kita pelajari tentang konsep-konsep rezeki. Lalu nanti kita bicara tentang konsep halal dan haram. Seperti saya ceritakan di awal tadi ya. Itu mempengaruhi banyak hal. Lalu konsep ilmu dan sebagainya. Insya Allah begitu. Ada konsep-konsep yang akan kita bisa selesai dalam satu pertemuan, nanti mungkin ada 2-3 pertemuan. Sekali lagi, ini dasar-dasarnya saja yang saya harap bisa membentuk cara berpikir saya dan jamaah sekalian. Bukan untuk detailnya, tapi untuk sesuatu yang wajib kita ketahui sebagai fardu ain kita, yang akan membentuk cara berpikir kita, yang nanti cara berpikir itu mempengaruhi amal perbuatan kita. Minum air ini dimulai dengan basmalah, ya, berdoa kita. Dari sudut pandang muslim, ini rezeki dan kita yang menikmati. Sedangkan kalau kita minum tanpa baca basmalah, ada sesuatu makhluk yang menikmati juga. Siapa namanya? Setan. Setan juga makan, minum dari sesuatu yang kita makan yang tidak dibacakan basmalah. Tidak baca doa, tidak baca basmalah. Nah, itu adanya di mana? Di cara pandang kita. Ngelihat kita setan minum? Enggak. Ada yang tahu setan minum? Ngelihatnya itu kan tidak. Tapi itu munculnya di mana? Di cara pandang kita. Cara kita pandang kita sebagai seorang muslim. Semoga cara pandang ini terbentuk, lalu amal kita terbentuk, menghasilkan satu kebaikan buat kita semua. Lalu tugas yang sudah jadi orang tua, mengajarkan cara pandang Islam itu kepada anak-anaknya. Karena tidak sedikit. Dia sekolah di sekolah Islam misalnya. Dia begini-begini. Tapi kan nerima banyak hal itu dari mana-mana. Bisa dari game, bisa dari teman, bisa dari film, bisa macam-macam. Sekarang tuh film banyak betul ya. Sedang agak gencar bagi saya bicara tentang LGBT. Dia nggak pakai kuliah macam-macam, nggak pakai ceramah macam-macam. Dia cuma tampilkan ada 2 tokoh dalam film itu yang LGBT. Udah tuh terekam dalam pikiran manusia. Oh iya, iya. Ujungnya kita nyantai aja, biasa aja. Udah sering lihat gitu, udah sering lihat. Padahal itu masalah. Film itu membuat ya, di kartun, di apapun banyak hal. Hati-hati kita ingin jaga cara pandang kita benahi. Agar cara hidup kita, cara berpikir kita benar. Wallahu a'lam shawab. Mohon maaf ya, gitu. Segini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini nggak ada MC-nya. Ya, silakan. Saya agak berat nih memahaminya.
lainnya dari dari sudut pandang sosial itu bisa menjadi nilai sudut pandang secara ekonomi. Oke. Benar. Jadi pertama tentang padu ain padu kifayahnya ya. Ini nanti ada pembahasan tentang konsep ilmu. Nah, di situ ada sesuatu yang fardu ain yang wajib kita ketahui, mana yang ranahnya fardu kifayah. Dan nanti fardu ain fardu kifayah ini berbeda-beda tiap orang. Bisa jadi fardu ain buat saya itu berbeda dengan fardu ain buat ibu. Seorang yang pedagang misalnya, itu fardu ainnya dia harus tahu ilmu syariat tentang berdagang. Saya bukan pedagang, saya tidak wajib tahu tentang itu. Gitu ya. Bisa jadi berbeda-beda. Lalu terkait tadi pandangan Islam, pandangan sosial, saya saya tidak menggunakan istilah pandangan sosial ya, karena bisa jadi pandangan sosialnya itu ya sesuai Islam gitu ya. Pandangannya saya biasanya menggunakan misalnya pandangan, sebut saja misalnya pandangan Kristen, pandangan sekuler katanya. Orang sekuler itu orang yang memisahkan agama dan dengan kehidupan. Ya ini urusan agama nih, ya, itu urusan dunia gitu. Padahal dalam Islam itu tidak ada urusan, ya ada urusan ibadah, ada urusan umum, urusan kerjaan. Tapi apakah dalam urusan non yang disebut dengan ibadah mahdhah tadi itu tidak ada urusannya dengan agama? Apakah kita bekerja itu tidak dipertanggungjawabkan di akhirat? Apakah dalam perjalanan kita, ngobrol kita di warung kopi itu tidak ditanya nanti di akhirat? Tetap, kan gitu ya? Jadi Islam itu tidak memisahkan secara strict gitu. Ya, nanti coba kita, itu kan kita munculkan konsep-konsep perbandingannya, insya Allah ada. Nanti dalam setiap ya, misalnya dalam Islam memandang begini, dalam Kristen memandang begini, dalam orang-orang Barat misalnya memandangnya. Sering karena tantangan terbesar ada orang-orang Barat akan mikir begini dan sebagainya. Begitu ya nanti. Insya Allah pelan-pelan saya coba tampilkan. Hah? Enggak gitu ya. Insya Allah nanti rutin gitu kita akan kaji satu-satu setiap konsep yang ada. Nanti minggu depan misalnya kita bicara tentang konsep Tuhan. Konsep Tuhan menurut kita gimana? Menurut orang ini mana ada sebagainya. Ya. Tapi ada ibadah lainnya, ibadah wajibnya dihilangkan. Karena seperti yang kedua, ibadah boleh, oke, tapi niatnya menjadi nominal apa sudah. Nah, oke. Ya, betul. Itu. Gimana kita bahas terusnya dalam konsep bisa juga nanti konsep nafkah dalam keluarga ya, konsep bagaimana konsepsi rumah tangga dalam Islam. Apakah seorang istri bisa bekerjanya istri sama bekerja suami itu nanti konsepnya berbeda. Karena suami itu dibebani konsep nafkah. Istri tidak ada tuh. Tidak ada istri menafkahi suami itu tidak ada. Adanya kalau bisa istrinya yang bekerja dapat bantu uang itu namanya istrinya memberikan sedekah. Itu pahala sedekah, tapi bukan pahala nafkah. Karena yang punya pahala nafkah itu cuma suami. Kebebannya di suami. Nah, gitu ya. Sama kalau dalam Islam itu misalnya kita nanti bicara waris. Waris itu kan ada yang paling terkenal adalah perbandingan anak laki-laki dapat 2, si laki perempuan dapat 1. Ini kalau salah memahami konsepnya secara utuh, mengatakan Islam itu nggak adil. Kok anak laki-laki itu dapat 2, anak perempuan dapat 1. Padahal ini harus ditarik dalam banyak hal. Misalnya yang punya kewajiban mengurus orang tua itu anak laki-laki, anak perempuan nggak ada. Jadi kalau anak perempuan mengurusi, bukan tidak boleh ya, itu pahalanya bukan pahala wajib, pahalanya pahala sunnah. Anak laki-laki meninggalkan, itu dia dosa. Anak perempuan tidak berdosa dalam memberikan urusan memberi nafkah kepada orang tua yang dan sebagainya ya itu ya. Nanti konsep itu akan kita pelajari. Ada kucing. Insya Allah begitu, nanti akan kita pelan-pelan ya. Makanya kajiannya akan panjang. Ya mudah-mudahan istiqomah kita. Ada waktu, ada umur. Kita bahas satu-satu. Kita luruskanlah cara terbang. Luruskan cara berpikir kita dalam hidup ini. Bisa jadi ya itu. Dengan cara saya mengajarkan ini juga saya meluruskan cara pandang. Jangan-jangan oh ya salah saya dalam mikir begini. Oh ya kita kaji sama-sama dari para guru yang pernah saya dapat. Saya terus belajar insyaallah. Nah, gitu ya Bu. Insyaallah Bu ya. Gitu. Satu-satu. Ada lagi pertanyaan? Ibra nanya enggak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat Nabi itu ada yang murtad. Nah, saya ceritakan paling ekstrimnya ya. Sahabat Nabi yang ngajarin Nabi itu, sahabat Nabi ada yang murtad, keluar dari Islam, bukan hanya tidak mengamalkan, tapi dia sampai keluar dari Islam. Ada kan gitu ya. Nyatakan memang itu tantangan yang berat. Nah, berarti nanti di situ kan akan dibahas tentang bagaimana konsep tazkiyatun nufus. Misalnya Imam Ghazali itu cerita ya, tahu itu tahap pertama. Bagaimana bisa beramal itu ada step-stepnya. Membersihkan jiwa. Makanya kan dia berawal dari itu, menjaga lisan, menjaga apa. Itu namanya ikhtiar untuk bisa kita sampai pada pribadi yang baik, yang bisa mengamalkan semua. Itu memang prosesnya jadi panjang. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ujian atas ilmu yang diberikan. Makin tinggi ilmu, nanti ujiannya sesuai ilmu itu. Mampu nggak dia mengamalkan ilmunya? Gagal sekali, berarti saya gagal sepenuhnya. Enggak, itu cara Allah naikkan lagi. Para sahabat itu kisahkan ya, caranya salah satunya yang bisa saya lakukan itu biasanya kita banyak belajar tentang para ulama, para sahabat ya. Yang dahulu itu bagaimana dia berikhtiar mengamalkan. Ada seorang bernama Ibnu Hajar. Salah satu riwayat yang disampaikan itu, dia katakan, saya itu sholat, tapi belum juga sampai bisa khusyuk. Diajarkan gurunya, yaitu seperti batu ditetesi air. Air itu tidak akan bisa merusak batu. Tes, batunya nggak akan bolong kalau sebentar. Tapi kalau puluhan tahun, nanti lama-lama batu itu yang kena tetes itu bolong. Begitu juga hati manusia. Oh, saya tuh sholat nggak pernah bisa khusyuk. Bagaimana saya bisa khusyuk? Ya terus saja sholat terus, membersihkan hati terus sampai nanti Allah takdirkan kita bisa khusyuk. Bukan nggak usah sholat lah berarti. Nggak bisa saya khusyuk, sia-sia sholat saya gitu. Nggak sempurna, nggak sebagainya. Nggak, terus saja. Seperti kata Ibnu Hajar tadi, beramal, terus dilakukan agar tetesan-tetesan air itu bisa masuk. Kalau kita baca, ada banyak lah ya, tanya doa-doa yang agar diberikan kepahaman, diberikan ketetapan hati dan sebagainya. Saya kira begitu. Nanti ya pelan-pelan kita pelajari dan nanti kita aja bicara tentang tazkiyatun nufus. Ini sering orang lupakan. Banyak orang hanya punya ilmu amalnya, tapi bagaimana berikhtiar mengamalkan itu? Nah, itu salah satunya dimulai dengan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Saya sampaikan kira-kira begitu dulu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Yang berapa nih? 11:20. Ibra, ada nanya Ibra? Bayu? Bapak-bapak 1, anak 1. Ibu-ibu yang banyak. Ini apa nih? Ada yang salah apanya ini? Wallahu a'lam. Ada lagi? Siapa tahu, mungkin ada juga diluruskan, bisa jadi kan kata-kata saya tadi ada yang tidak tepat. Ada yang kurang pas dan sebagainya. Ini saya sebagai penguat kita lah ya. Banyak orang itu bilang, saya ini udah terlalu tua untuk belajar. Belajar itu untuk anak-anak yang usia remaja, masih kecil. Gitu. Padahal, ini kalau bahasa kasarnya, Nabi itu diajarkan Islam oleh Allah itu di waktu usia matang, usia 40. Para sahabat itu tidak sedikit yang usia 40, 30 baru belajar Islam. Sedangkan kita ini kan sudah belajar Islam dari kecil. Terus bilang, saya tuh pengennya cepat aja teman-teman. Pengen cepat bisa ini, bisa cepat ini. Al-Quran itu diturunkan dalam waktu berapa? 23 tahun. Nabi mendidik para sahabat untuk memahami Al-Quran itu, waktunya 23 tahun. Itu yang ngajarin Nabi.
yang ngajarin Nabi. Dan level yang diajarkan itu levelnya sahabat. Level Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jauh dari level kita. Itu mereka butuh waktu panjang membersamai Nabi untuk bisa memahami agama. Nah, kita gimana? Ternyata ya, saya tidak membaca waktunya ya, bukan harus 23 tahun, bukan. Cuma ingin mengatakan bahwa usia kapanpun itu tidak ada batas kita untuk terus belajar. Lalu, kapan kita pahamnya? Wallahu a'lam. Kalau kata Naqib al-Atas itu, ilmu itu ada dua konsep. Nanti kita belajar detailnya di konsep ilmu. Sampainya kita kepada makna, berarti ikhtiar kita nih, sampai pada satu tempat, satu kepahaman itu. Tapi yang kedua, konsep adalah sampainya, tibanya makna itu kepada jiwa. Ini caranya siapa yang bisa memberikan? Allah yang memasukkan kepahaman itu ke dalam jiwa kita. Kapan Allah mau memasukkan situ? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Bisa tahu pahamnya nanti di usia 60, 70, 80. Jangan pula bosan belajar kan gitu ya. Ada satu hadis yang agak berat itu kalau saya suka kutip itu, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir berat. Kata-katanya inna ahadukum ya, la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang itu beramal amalan ahli surga. Bainahu wa bainah, dengan jaraknya dengan surga itu dekat. Ila zira, ya. Dekat sekali. Tapi Allah takdirkan dia beramal di akhir hidupnya itu bi amalin ahli nar. Dia beramal amalan ahli neraka. Masuk dia ke dalam neraka. Ada seorang yang beramal ahli surga sehingga amalnya dirinya itu seakan-akan begitu dekat dengan surga, tapi di ujung hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu ia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang, kata Nabi, dia beramal amalan ahli neraka, tapi sungguh ditakdirkan nanti di ujung hidupnya dia beramal amalan ahli surga dan dia masuk ke dalamnya. Allah, jangan sampai kita jadi kondisi yang pertama. Mudah-mudahan kita adalah orang yang Allah mudahkan beramal ahli surga sampai nanti habis usia kita istiqomah menjaganya dalam keadaan mesti. Amin ya rabbal alamin. Cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemunya 3 minggu lagi ya, karena 2 minggu lagi itu harusnya kan 2 minggu sekali nih. Tapi 2 minggu lagi itu Idul Adha. Ya, betul. Betul ya. Nah, jadi kita ketemu pasca Idul Adha. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, cakap yang salah, ada pemahaman yang salah. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita kebaikan hari ini, langkah-langkah kaki kita, perputaran roda-roda kendaraan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala di sisi Allah, dan apa yang kita lakukan menempuh jalan kebaikan mencari ilmu itu adalah sarana Allah permudah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudah jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.